Dengan angka yang menakjubkan itu, berapa duit yang ditambang channel Baim Paula? Berdasarkan perhitungan YouTube Money Calculator, Baim Paula rata-rata mendapatkan 5.518 US dollar per video. Kalau dirupiahkan, jumlahnya angka ini setara 78,1 juta rupiah per video. Oke guys, sampai jumpa lagi di konten infeksius dalam sesi reaction guys ya. Kali ini kita akan mereaksi tentang data yang diperoleh oleh channel narasi tentang konten-konten filantropisnya Baim Wong guys ya. Dimana Baim Wong ini di konten-kontennya istilahnya dikatakan selalu menjual kemiskinan untuk mendapatkan duit yang lebih gede. Dia istilahnya memberikan duit receh dan dia mendapatkan duit gede selamanya guys. Selamanya dalam artian selama konten itu ada di YouTube dan ada yang nonton, maka dia akan mendapatkan duit itu. Sedangkan dia memberi duitnya yang receh tadi, yang sedikit tadi cuman sekali aja guys. Jadi harusnya kalau untuk fairnya si Baim ini harus memberikan duit juga selama konten itu menghasilkan duit kepada orang yang ada di kontennya dia gitu guys. Tapi ini nggak dilakukan oleh Baim. Oke guys, kita akan lihat cuplikan video yang pertama ya guys ya. Kemarahan Baim Wong kepada kakek Suhut akhirnya berbuntut panjang. Baim yang marah karena kakek Suhut mengikutinya hingga rumah orang tuanya dan meminta bantuan memborong barang dagangannya dibilang gak sopan. Dan dibilang hanya ingin mendulang uang dari konten kemiskinan. Jadi semuanya ini berawal dari konten Baim Wong tentang kakek Suhut guys ya, dimana Baim ini marah-marah kepada kakek Suhut dan memfitnah si kakek ini sebagai pengemis. Padahal di video situ jelas bahwa si kakek ini sedang menawarkan dagangannya kepada Baim Wong, tapi si Baim ini malah bilang apa-apa nggak ada, itu nggak baik itu ngemis-ngemis seperti itu. Bahkan lebih kejamnya lagi, si Baim ini mempermalukan kakek Suhut di depan ojek online guys ya. Jadi ojek online itu dikasih duit karena kerja, kamu nggak kerja jadi kamu nggak dikasih duit, istilahnya seperti itu guys ya. Nah dari situ guys, namanya netizen guys, tahu sendiri kan guys, mulutnya pedes gitu kan. Akhirnya netizen ini mengatakan kalau Baim ini mulai kelihatan aslinya. Dia hanya mau mendapatkan duit besar dari konten-konten menjual kemiskinan. Jadi apa yang dilakukan Baim selama ini itu sebenarnya bukan menunjukkan dia aslinya, tapi semuanya dilakukan hanya untuk konten, untuk mendapatkan duit ya guys ya. Nah guys, kalian pernah mikir nggak sih kira-kira berapa sih duit yang dia dapat si Baim Wong dari konten-konten yang menjual kemiskinan itu? Ini guys, oke kita lihat video yang berikutnya ya guys ya. Berapa ya uang yang berhasil didulang Baim Wong dari konten-konten itu? Ayo guys, kembali lagi. Berapa guys kira-kira duit yang didapatkan Baim Wong dari konten-konten menjual kemiskinan itu guys? Oke, mari kita buka datanya ya guys ya. Ayo kita simak video yang selanjutnya. Mengeksploitasi kemiskinan sebagai konten bukanlah hal baru. Para pakar punya istilah tersendiri untuk menyebut hal itu, yaitu poverty porn. Konten semacam itu akan fokus menceritakan penderitaan dan kerja keras narasumber, namun kurang menyorot faktor struktural kemiskinannya. Nah guys, ternyata para pakar ini sudah meneliti tentang konten-konten seperti ini guys ya. Sampai mereka itu mengistilahkan konten-konten yang menjual kemiskinan ini dengan istilah poverty porn. Jadi istilahnya kemiskinan yang dipornokan seperti itu ya guys ya. Jadi porno terhadap kemiskinan. Nah di konten itu si orang yang membuat konten ini hanya fokus terhadap satu orang itu aja guys yang ada di dalam konten itu guys. Jadi kemiskinannya, kerja kerasnya, usahanya itu dieksploitasi oleh si pembuat konten tanpa si pembuat konten ini memberikan solusi lebih jauh dan tidak menyentuh kemiskinan strukturalnya sama sekali guys ya. Padahal kemiskinan struktural ini istilahnya kemiskinan suatu golongan masyarakat yang ada di struktur
masyarakat itu ya guys ya. Jadi tidak hanya satu individu aja yang seperti dieksploitasi di dalam konten kemiskinan itu guys. Tujuannya ya menarik simpati publik dan otomatis membawa banyak klik. Dalam kasus channel Baim Paula, banyak ditemui video menceritakan Baim Wong si filantropis yang suka memborong dagangan, membantu renovasi rumah, sampai yang dibantu dibawa ke Jakarta, atau sekedar bagi-bagi uang. Jadi guys, konten poverty porn ini ada tujuannya gitu loh. Kenapa ya dibuat oleh seorang konten kreator seperti Baim Wong ini misalnya. Jadi di sini tujuannya adalah agar mendapatkan simpati publik gitu guys. Jadi si Baim Wong ini membuat konten, dia memborong dagangan orang, bagi-bagi duit, merenovasi rumah orang dan sejenisnya itu ya, tujuannya untuk mendapatkan simpati publik guys. Dan ternyata konten-konten semacam itu banyak disukai oleh orang guys. Mungkin kalian ada salah satunya ya kan guys. Karena kenapa? Mungkin kalian itu merasa senang melihat orang terbantu, kalian merasa senang melihat orang lain senang, dan kalian pun mungkin mempunyai keinginan suatu saat bisa melakukan hal-hal seperti itu, yaitu menolong orang-orang yang lemah seperti yang dilakukan oleh seorang Baim Wong. Oke guys, kita lihat video yang selanjutnya ya guys ya. Setidaknya ada 104 video bertema seperti itu sejak 1 Januari hingga 13 Oktober 2021. Atau bisa dibilang setiap 2 hari sekali, setidaknya ada 1 video berkonten kemiskinan disajikan Baim Paula. Wow, luar biasa ya guys ya. Dalam 10 bulan si Baim Paula ini kontennya itu bisa mengupload 104 konten yang bertemakan tentang kemiskinan guys. Atau dalam satu minggu itu rata-rata antara 7 sampai 8 konten guys ya. Luar biasa guys. Tapi ya gimana lagi guys, ini adalah konten yang gampang dibuat, tidak perlu banyak membuat editan, membuat skenario yang macam-macam, cukup dengan duit semuanya bisa dikontenkan. Itu sesuatu yang gampang diperbuat guys, apalagi kalau kita mempunyai duitnya guys ya. Dan lebih enaknya lagi, ternyata banyak yang nonton. Banyak yang nonton itu artinya adsense-nya banyak guys ya. Adsense-nya banyak artinya duitnya gede, seperti itu guys ya. Oke, kita lihat video yang selanjutnya ya guys. Dan konten seperti ini menarik banyak penonton. Menurut Social Blade, viewers channel Baim Paula bertambah rata-rata 26,8 juta per minggu. Subscribernya pun sempat mencapai 19,7 juta. Dengan angka yang menakjubkan itu, berapa duit yang ditambang channel Baim Paula? Nah, dari cuplikan video yang barusan guys, itu semakin memperjelas bahwa konten-konten menjual kemiskinan ini banyak sekali penontonnya guys ya. Jadi bahkan di kontennya Baim Paula ini dalam 1 minggu itu jumlah penontonnya bisa bertambah 26 juta lebih guys. Dan subscribernya pun sempat mencapai hampir 20 juta guys per Oktober kemarin guys. Dan sebentar lagi kita akan masuk hal yang paling seru guys, yang kalian pasti juga paling tunggu-tunggu, yaitu dengan jumlah viewer sebanyak itu dan subscriber sebanyak itu, kira-kira berapa duit yang didapatkan oleh channel Baim Paula ini guys. Ayo kita lihat cuplikan yang selanjutnya ya guys ya. Berdasarkan perhitungan YouTube Money Calculator, Baim Paula rata-rata mendapatkan 5.518 US dollar per video. Kalau dirupiahkan, jumlahnya angka ini setara 78,1 juta rupiah per video. Kalau dikalikan dengan 104 video filantropis Baim Paula dari Januari sampai Oktober 2021 tadi, ya jumlahnya mencapai 8 miliar rupiah. Wow, sangat luar biasa guys ya. Jadi dari perhitungan berdasarkan YouTube Money Calculator guys, di kontennya Baim Wong ini rata-rata satu video itu channel si Baim Paula ini mendapatkan 78 juta rupiah guys ya, satu video guys. Padahal bayangkan aja guys, dari satu video itu cuman berapa
duit sih yang dikeluarkan oleh si Baim ini guys, paling-paling juga 1 juta 2 juta. Kalau dia melakukan konten renovasi rumah mungkin lebih banyak lagi, tapi yang dia dapat ini lebih banyak lagi, dan itu seumur hidup guys. Dalam artian selama konten ini ada, maka dia akan mendapatkan duit itu terus, tapi dia ngasih duitnya cuman sekali itu aja ya guys ya. Nggak sampai di situ aja guys berhentinya guys, karena itu 78 juta itu satu konten guys ya. Dan tadi antara sampai Januari sampai Oktober 2021 di channel Baim Paula ini ada 104 konten tentang poverty porn ini guys ya, atau menjual kemiskinan ini. Jadi tinggal dikalikan aja 78 juta kali 104 video, dan hasilnya adalah 8 miliar guys dalam 10 bulan guys. Belum lagi dari video munculnya kakek Suhut pada 9 Oktober yang memiliki 3 juta views, dan video klarifikasinya pada 12 Oktober yang mencapai 6 juta views. Masih menurut YouTube Money Calculator, total pendapatan dari 2 video viral tersebut pada 13 Oktober saja mencapai 17.120 US dollar atau sekitar 240 jutaan rupiah. Ini baru pendapatan berdasarkan traffic penonton saja, belum terhitung sponsor brand yang ada di video-video mereka. Lebih hebatnya lagi guys, 8 miliar tadi itu belum termasuk video dari viralnya kakek Suhut dan video konfirmasi Baim Wong tentang kejadian kakek Suhut itu guys ya. Itu dimana 2 video itu bisa menghasilkan 240 juta sendiri guys, masih berdasarkan YouTube Money Calculator tadi guys ya. Itu baru dari konten-kontennya aja guys ya. Padahal dimana biasanya di dalam konten itu si Baim ini selalu ada produk-produk sponsor guys. Dari sponsor-sponsor itu Baim juga mendapatkan uang puluhan juta, bahkan mungkin ratusan juta ya guys ya. Lalu kalau menurut kalian bagaimana guys? Apakah kalian setuju dengan konten-konten menjual kemiskinan seperti ini? Atau bagaimana guys? Silahkan komen di bawah guys ya. Dan ingat, komennya yang teratur ya guys, karena jangan sampai kejadian kakek Suhut terulang kembali di komen-komen kalian di video ini guys ya. Oke guys, sampai jumpa di video reaction yang berikutnya di channel Infectious, dan terima kasih supportnya selama ini. Ciao.